warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muttabi'ina lisyari'ati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntahal arifin wal asya'i wal wasilin wal mausulin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifatak. Ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabani Ahmad Suryalaya, khususnya pengersa Guru Agung, pengersa Bahas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, khususnya para wakil talqin yang hadir di majelis manaqib siang hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, semoga semua yang hadir pada siang hari ini Allah berikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajatnya, dan kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh guru kita Pangersa Bahas, dan kita semuanya diakui sebagai murid Pangersa Bahas. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang kita rasakan hingga siang hari ini, dan alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah siang, ibadah siam, di mana kita semuanya sudah hampir memasuki akhir hari-hari akhir Ramadan 1. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ikhlas melaksanakan semua ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan selama bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang dicantumkan, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 adalah la'allakum tattaqun, bahwa ditetapkannya ibadah Ramadan, ditetapkannya ibadah puasa ini adalah mengikuti ketentuan hukum yang Allah telah tetapkan atas Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, yakni semenjak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa tujuan berpuasa adalah agar kita semuanya berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sudah sepatutnya kita semuanya, para ikhwan, berterima kasih kepada guru kita, bahwa takwa yang dimaksudkan di sini kita sudah mendapatkannya. Bahkan sudah menjadi maklumat guru agung kita bahwa yang namanya ikhwan dan akhwat itu telah memperoleh 9 kemenangan sebagaimana yang disebutkan di dalam setiap rangkaian manaqib oleh MC, bahwa yang nomor 1 adalah kita sudah mendapatkan la'allakum tattaqun, bahwa kita semuanya sudah mendapatkan ketakwaan, yaitu kalimat takwa, kalimat yang sudah guru kita tanamkan ke dalam dada kita, yang sudah menyatu dengan darah,
sudah mengalir dalam darah kita, menyatu dengan sumsum, menyatu dengan tulang kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kalimat takwa ini adalah kalimat yang kita semuanya berusaha untuk terus bermujahadah, berusaha supaya kita menjadi ikhwan dan akhwat yang rajin untuk melaksanakan kalimat takwa, untuk menyebutkan kalimat takwa minimal 5 kali dalam sehari dengan dosis 165 kali 5. Sekali lagi bersyukur kepada Allah bahwa guru kita telah memberikan ketegasan. Dalam ceramah beliau, Abah Awas pernah mengatakan bahwa kita sudah mengantongi ridha Allah. Urang mah geus mesakan ridha Allah. Begitu kata Abah dalam ceramah beliau, bahwa ridha Allah itu sudah ada dalam kantong kita. Ridha Allah itu indikasinya adalah 9 kemenangan, yaitu salah satunya adalah kita sudah mendapatkan la'allakum tatakun. Kita sudah mendapatkan nuzulul Quran. Kita sudah mendapatkan Idul Fitri. Dan semua yang ada di 9 unsur tadi, itu adalah indikasi bahwa ridho Allah itu sudah ada di dalam kantong kita sekalian. Sungguh berbahagia ikhwan dan akhwat, guru kita sudah menjamin tersebut, sudah menjamin bahwa ridho Allah itu sudah ada dalam genggaman kita sekalian. Oleh karenanya, kita semuanya harus meneliti diri, apakah kita semuanya sudah menjalankan kalimat ridho tersebut, kalimat takwa tersebut dalam keseharian kita. Bangsa Abah dalam kitabnya Fadailus Syuhur mengatakan bahwa di bulan Syawal itu huruf yang pertama adalah Shin, bermakna syajaratun, yakni pohon. Abah menjelaskan bahwa pohon yang dimaksud adalah terbagi menjadi 2. Pohon yang pertama adalah syajaratun thayyibatun. Kalimat yang kedua adalah syajaratun khabithatun. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat atau pohon yang baik adalah kalimat yang akarnya, yang cabangnya itu menjulang ke atas langit. Hal ini ditegaskan, Abah menjelaskan surat Ibrahim ayat 14, ayat 24 dikatakan bahwa kalimat thayyibah atau kalimat takwa atau kalimat ridho itu diumpamakan seperti pohon yang akarnya itu masuk ke dalam bumi dan kemudian cabangnya itu menembus ke atas langit. Dan itu adalah indikasi bahwa kalimat takwa itu adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat, yaitu pohon yang sangat baik. Kalimat atau pohon yang baik ini mempunyai 2 ciri, yaitu akarnya sampai ke dasar bumi dan cabangnya itu menembus ke atas langit. Sementara pohon yang buruk, syajaratun khabithatun, itu dijelaskan oleh Pangersa Abah, itu malaha lahuma. Keduanya, bahwa kalimat tadi, pohon yang buruk itu tidak memiliki 2 ciri, yaitu akarnya tidak ada, akarnya tidak sampai ke dasar bumi, kemudian cabangnya tidak sampai menembus ke atas langit. Dan itulah ciri daripada syajaratun khabithatun. Dan Abah kemudian menjelaskan 2 pohon ini ternyata adalah kalimatun sawa. 2 pohon ini ternyata adalah kalimat yang sama. Keduanya adalah kalimat la ilaha illallah.
bahwa la ilaha illallah itu adalah dua pohon yang digambarkan oleh pangersa, satu pohonnya baik, sementara yang satu pohonnya adalah tidak baik. Apakah yang membedakan antara pohon yang baik dan tidak baik tersebut? Kalimat la ilaha illallah yang thayyibah dan kalimat la ilaha illallah yang khabithah, itu cirinya adalah satu. Bahwa syajaratun thayyibatun itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang itu kalimat yang sudah ditanamkan ke dalam dadanya murid oleh seorang syekh, oleh seorang mursyid yang arif billah. Inilah yang membedakan bahwa ridho Allah, yaitu berupa la'allakum tattaqun, adalah kalimat yang berupa kiasan, yaitu pohon yang sudah ditanamkan oleh guru yang arif billah, seorang mursyid yang kamil mukamil, yang dimana kemudian mursyid tersebut telah menanamkan benih pohon, yaitu pohon yang sangat mulia, syajaratun thayyibatun, pohon yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada kata yang lain selain bersyukur kepada Allah. Kita semuanya telah diberikan anugerah yang luar biasa. Kita sudah ditanamkan pohon yang luar biasa, yang dimana pohon ini yang ditanamkan dalam dada kita, itu akarnya menembus ke dalam bumi dan kemudian cabangnya sampai ke langit. Sehingga kemudian orang yang terus menjaga pohonnya, menjaga benihnya, benih tauhid, benih takwa, itu terus akan selalu istiqomah mendapatkan ridha Allah. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berbagai macam latihan supaya kita semuanya bisa mendapatkan ridha Allah adalah terus dengan melatih diri untuk kita semuanya bisa terbebas dari hawa nafsu. Karena bagi kita semuanya penghalang terbesar kita semuanya mendapatkan ridha Allah adalah kita terhijab oleh nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Sahabah mengatakan bahwa a'zamul hijab wan nafsu, bahwa hijab yang terbesar seorang murid terhadap wusul kepada Allah adalah tebalnya atau banyaknya nafsu yang dimiliki oleh kita semuanya. Oleh karena itu, maka bermujahadah yang luar biasa, bersungguh-sungguh melatih diri supaya kita semuanya terbebas dari nafsu, supaya kita semuanya tidak ada hijab dengan Allah, supaya kita semuanya bisa berhadapan langsung dengan Allah, sebagaimana doa munajat yang kita lantunkan setiap saat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa doa munajat tadi menggambarkan bahwa kita semuanya mempunyai harapan yang sungguh luar biasa, yaitu kita semuanya ingin berhadapan langsung dengan Allah. Ilahi anta maksudi. Pangersahabah menjelaskan bahwa domir anta ini tidak ada satupun penghalang antara kita dengan Allah. Artinya kita mempunyai keleluasaan untuk wusul kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah. Dan kemudian kita memohon supaya kita terus mendapatkan ridha Allah. Dengan cara apa? Kita semuanya bisa wusul kepada Allah, semuanya kita bisa mendapatkan ridha Allah. Tentunya adalah kita semuanya sedikit demi sedikit, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, waktu kita itu bermujahadah dengan diri kita, bersungguh-sungguh dengan diri kita,
untuk menghilangkan hawa nafsu yang menyelimuti dalam diri kita semuanya. Bagaimana kita semuanya bisa terbebas dari hawa nafsu? Bagaimana kita semuanya bisa terlepas dari nafsu? Tentu tidak lain dan tidak bukan bahwa kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat ridho yang ditanamkan oleh guru kita di dalam kolbu kita, itu adalah alat untuk mensucikan diri kita. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat membebas diri, kalimat yang bisa menghindari dari kita semuanya dari perbuatan yang tersengkram dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apakah indikasi yang menggambarkan bahwa kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah itu sudah bekerja di dalam diri kita, sudah merasuk dalam diri kita, sudah bersinergi dalam tubuh kita? Setidaknya ada 3 indikasi bahwa kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah sudah berada, bekerja dalam diri kita sekalian. Indikasi yang pertama adalah bahwa kita semuanya tersucikan dari semenjak pikiran kita. Pikiran kita dari awal sudah berpikir sesuatu yang hanya yang baik-baik saja. Kita tidak dikotori oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Indikasi yang pertama bahwa kalimat la ilaha illallah sudah bekerja adalah pikiran kita itu selalu positif. Kita tidak berburuk sangka. Kita tidak berpikir yang negatif terhadap siapapun. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang bisa mengotori pikiran kita. Yang paling terasa, yang paling sangat akan cepat mengotori pikiran kita adalah sampah-sampah yang ada di media sosial. Hati-hati dengan media sosial kita, karena di sana banyak sekali berita-berita yang menyebabkan pikiran kita menjadi rusak, pikiran kita menjadi kotor, pikiran kita menjadi jahat, dan itu adalah sampah yang harus kita minimalisir, sampah yang harus kita bakar, sampah yang harus kita bersihkan dari pikiran kita, dan tidak lain kita bakar dengan kalimat la ilaha illallah supaya pikiran kita terjaga kesuciannya. Indikator yang kedua dari bekerjanya kalimat la ilaha illallah adalah suci perbuatan kita. Bahwa perbuatan kita itu adalah manifestasi daripada pikiran kita. Apa yang dipikirkan, dan itulah yang menjadi laku perbuatan kita. Oleh karenanya, ketika pikiran kita bersih, maka insya Allah perbuatan kita pun akan menjadi bersih pula. Perbuatan kita akan dijaga dari sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita semuanya dari hulu ke hilir itu harus sudah mulai menjaga dari apa saja yang bisa merusak pikiran kita. Sehingga ketika pikiran kita menjadi rusak, maka rusaklah perbuatan kita. Indikator yang ketiga dari bekerjanya kalimat la ilaha illallah adalah sucinya perkataan kita. Perkataan ini, lisan ini adalah sesuatu yang mudah sekali menyakiti orang lain. Lisan kita mudah sekali untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ucapan kita seringkali menyinggung perasaan orang lain. Ucapan kita seringkali memancing emosi orang lain. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah,
maka tugas kita semuanya adalah mari kita jaga, mari kita lindungi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dari sesuatu yang bisa merusak ketiganya. Tidak lain dan tidak bukan kalimat la ilaha illallah yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan setiap ba'da sholat dan kapanpun kita semuanya bisa melaksanakan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kita semuanya bisa membakar semua kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran, kotoran yang ada dalam perkataan, dan kotoran yang ada dalam perbuatan kita semuanya. Ikhwan dan akhwat, demikian indikasi bahwa kita semuanya bisa melakukan investigasi dalam diri kita, apakah kalimat la ilaha illallah sudah bekerja atau tidak dalam diri kita. Setidaknya lihatlah pikiran kita, lihatlah perkataan kita, lihatlah perbuatan kita, apakah antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sesuai atau tidak, sesuai dengan ajaran daripada guru kita, maka itulah yang harus kita jaga. Apabila perkataan, perbuatan kita menyimpang dari ajaran guru kita, maka sudah sepatutnya kita semuanya terus meningkatkan diri kita untuk bermujahadah, untuk beriadah, supaya kita semuanya terbebas dari sampah-sampah pikiran, sampah perkataan, dan sampah perbuatan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa disampaikan di siang hari ini. Semoga bisa diambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai, perkataan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.